Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zahwa dari Manajemen Informasi Kesehatan 2019. Di sini saya sudah bersama mahasiswa berprestasi rekam medis Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia memperkenalkan diri. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Departemen Layanan Informasi dan Kesehatan serta mahasiswa berprestasi utama program diploma Universitas Gadjah. Mungkin Mbak Nadia bisa menceritakan nih awal kuliah sampai jadi mahasiswa berprestasi. Jadi sebelum awal kuliah sebelumnya tuh perlu struggle dulu. Jadi sempat 8 kali ditolak sebelum masuk Universitas Gadjah Mada. Terus kemudian ketika masuk udah dapet Universitas Gadjah Mada, itu coba nih cari insight-insight dari teman-teman yang pernah ikut lomba-lomba, terus kemudian ataupun cutting-cutting yang udah banyak prestasinya. Nah dari situ gabung organisasi juga. Di organisasi itu kita juga dapat pelajaran-pelajaran gimana sih bisa jadi mahasiswa berprestasi. Dari situ juga kita kemudian dapat info-info terkait bagaimana perlombaan, terus kemudian cari dana, terus kemudian bisa menampilkan yang terbaik dari lomba tersebut. Pas kemudian setelah dicoba dan menang, terus pengen lagi sampai akhirnya daftar mahasiswa berprestasi tahun 2018, terus kemudian dapat best presentasi tapi waktu itu belum menang. Nah terus waktu 2020 itu daftar lagi, kemudian ikut seleksi, terus akhirnya bisa jadi mahasiswa berprestasi utama program diploma Universitas Gadjah. Kalau boleh tahu nih Mbak, prestasi apa aja yang pernah diraih Mbak? Seingat aja ya. Ya. Kalau yang aku ingat itu gold medal yang innovation tahun 2019, terus kemudian ada third winner global entrepreneurship itu tahun 2019 itu di Malaysia, dan kemudian kalau yang berkaitan sama rekam medisnya itu juara 1 National Teamwork Coding Competition kategori poster di Poltekkes Kemenkes Malang. Menurut Mbak Nadia, prestasi apa sih yang paling berkesan menurut Mbak Nadia? Yang paling berkesan selama ini mungkin waktu ke Dubai. Jadi waktu itu lolos ke kongres IFIMA, itu adalah kayak perkumpulan rekam medis dunia, dan di situ kita mempresentasikan paper kita. Itu berkesan banget sih karena pertama bisa kumpul sama orang-orang penting rekam medis dari seluruh negara, terus kemudian di situ juga kayak dapat banyak insightful juga dari orang-orang yang udah expert gitu. Nah kita kan sebagai mahasiswa selalu pengen tahu ya, nah dari situ kita bisa dapat banyak perspektif juga. Itu sih yang paling berkesan. Cara Mbak Nadia buat mencapai target itu gimana sih? Cara mencapai target pastinya pertama kita buat itu ya, tolak ukur dulu, terus kemudian dari situ kita tahu tuh kemungkinan mana yang bisa kita maksimalkan dan mana yang mungkin kurang maksimal. Nah dari situ kita juga bisa mengukur kemampuan diri kita, apakah kemungkinan itu bisa kita dapat nggak juaranya atau ternyata agak sulit. Nah misalnya bisa kita dapat, itu dioptimalkan usaha-usahanya. Nah kalaupun sulit jangan langsung nyerah juga, kita pasti bisa belajar lagi, ataupun yaitu kita sering adakan diskusi-diskusi sama teman-teman, sama cutting. Nah dari situ jangan takut coba, itu sih yang paling penting, jangan takut coba. Dari situ kita juga bisa berjuang, misalnya pun kalau gagal harus bangkit lagi kayak gitu. Bukan ketika gagal kita malah jadi oh yaudah berarti aku nggak bisa kayak gitu, makanya tapi harus terus berjuang. Kan tadi Mbak Nadia ikut beberapa organisasi ya. Cara Mbak Nadia buat manajemen waktu antara kegiatan akademik sama non akademik itu gimana? Untuk memanajemen waktu kita harus punya skala prioritas. Kan kita pertamanya pasti berkaitan sama akademik dulu. Pada dasarnya itu adalah amanah dari orang tua kita juga kan. Terus kemudian kita bisa memilih mau aktif sebagai anak organisasi ataupun sebagai lomba kayak gitu, kayak partisipan lomba. Nah di situ kita benar-benar harus mempunyai porsi-porsi yang pas terkait manajemen waktunya. Oke, ada pesan nggak Mbak untuk Gamada? Oke, pesan untuk Gamada, ini masih langkah awal, benar-benar pintu yang awal banget. Untuk
menggali potensi diri, jangan sampai karena masuk Universitas Gadjah Mada terus kita malah berleha-leha karena mentang-mentang dapat universitas besar, tapi pada dasarnya Universitas Gadjah Mada adalah wadah untuk pengembangan potensi diri, dan kemudian jangan pernah nyerah juga, coba terus, belajar terus, dan mimpi boleh sejuta tapi usaha nggak boleh seadanya. Mantap. Ya, terima kasih kepada Mbak Nadia atas sharing pengalamannya. Kepada Gamada 2020, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tetap di rumah saja. Terima kasih.